Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai terkait program BK yang ada di sekolah. Perkenalkan, saya Irfan Setianto dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Maksud dan tujuan saya kesini yaitu yang sudah saya bilang untuk mewawancarai Bapak nih sebagai guru BK terkait dengan tugas-tugas dari guru BK, program BK yang dilaksanakan di sekolah yang Bapak ajar. Boleh Bapak sebelumnya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Faris Ramadan. Saya bertugas di SMA 98 sebagai guru BK. Gitu. Untuk mempersingkat waktu nih, karena Bapak juga udah ada kesibukan lain, mungkin mengajar dan lain hal, kita lanjut ke pertanyaan pertama nih. Sudah berapa lama Bapak mengajar menjadi guru BK di sekolah 98 ini? Alhamdulillah jadi guru BK di SMA 98 udah 2 tahun, hampir jalan 2 tahun, dari tahun 2019 sampai 2021. Karena memang saya lulus 2017, terus langsung aja di swasta selama 1 tahun. Setelah itu berhenti dulu selama 1 semester, baru lanjut lagi di negeri di 98 ini, dari 2019 sampai 2021 sampai sekarang. Selanjutnya ada guru BK di sekolah SMA 98 itu ada berapa? Guru BK-nya di 98 itu untuk saat ini ada 5, mengampu ada 1.100-an, saya lupa berapa, 1.100-an siswa lah ya, kurang lebih. Jadi ya masih bisa dibilang kelebihan sedikit gitu ya dari 150, tapi sudah cukup sebenarnya, seperti itu sih. Dari kelima guru BK tersebut, apakah lulusannya itu murni dari guru BK atau campuran dari jurusan-jurusan lain? Nah, kebetulan di sini semuanya dari BK, alhamdulillah. Nah, sebelum saya masuk sebenarnya ada beliau dari akuntansi, sebenarnya dia diangkat menjadi guru BK. Cuman tahun lalu pas saya mau masuk dia pensiun, jadi saya menggantikan beliau waktu itu. Itu karena ditambah kekurangan guru BK juga. Gitu, jadi ya seperti itu. Selanjutnya untuk di sekolah tersebut satu guru BK itu megang berapa siswa? Untuk tahun ini alhamdulillah belum kesampaian sih untuk megang yang sesuai idealnya seperti 1:150 ya. Tapi sekarang lebih ke megang kelas. Kayak misalnya, yang penting sih lebih dari 150 ya gitu. Biasanya megang ada yang 5 kelas, ada yang 6 kelas gitu. Kecuali kelas 12 tahun ini karena beliau memang pensiun dan kebetulan tahun depan pensiun, dan kebetulan beliau tidak ingin direcokin lagi terkait dengan jurusannya, karena sebelumnya kita ada 5, terus sekarang ditambahin 1 karena beliau itu ini apa sih namanya, guru bantu, bukan guru bantu ya, karena di sekolah tersebut dia kekurangan jam, jadi ditugaskan di 98, jadi harus ada jam tambahan. Yang tadinya semuanya itu rata yang 7 kelas, 8 kelas, sekarang berubah, ada yang 5 kelas, ada yang 6 kelas, kecuali kelas 12 yang 7 kelas gitu. Ya, selama Bapak di SMA 98 nih, permasalahan siswa seperti apa sih Bapak hadapi sebagai guru BK? Untuk di tahun 2019 itu sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya, paling masalahnya cuma ngerokok, nongkrong di luar, karena memang di sekolah tersebut ada tongkrongan lah ya, anak muda namanya juga tongkrongan, dan juga bolos, seperti itu aja sih masalah-masalah yang biasa ada di SMA. Tapi untuk tahun 2020 ya, tahun ajaran baru itu di 2020 dan 2021 memang agak spesial karena memang masuknya itu melalui umur ya pada saat itu. Jadi mereka bisa dibilang tidak terlalu pintar, dan bisa juga dibilang ya tidak pintar juga enggak ya, tapi juga seperti itu ya. Jadi mereka hanya mengandalkan umur. Jadi rata-rata itu masalahnya sekarang
absensi. Wah, banyak banget absensinya gitu. Dan mereka itu kayak lebih ke meremehkan sekolah dan juga guru. Seperti itu sih. Ya, lalu cara Bapak untuk mengatasi masalah siswa seperti itu dengan apa? Biasanya kita koordinasi antara guru mata pelajaran sama wali kelas gitu. Jadi memang kitanya sendiri selain menunggu laporan dari guru mata pelajaran dan wali kelas, kitanya sendiri juga turut aktif karena kita kan juga sudah punya dasar atau acuan yang mengacu kepada ini anak butuhnya apa, ini anak punya masalah apa gitu ya. Gitu. Jadi kita biasanya kerjasama sama wali kelas dan juga terakhirnya itu pada siswa. Nah, kalau saya pribadi atau memang banyak di luar sana guru BK itu karena sudah tahu dari sosiometri dari apa sih namanya kuesioner sebelumnya, jadi kita tahu masalah anak, makanya kita langsung kita hubungi biasanya gitu, kita pantau, kita observasi ini anak masalahnya sesuai nggak sama yang di sekolah dan sebagainya. Karena kan ada yang di sekolahnya dia biasa aja, ternyata di rumah punya masalah, atau begitu juga sebaliknya, di sekolah punya masalah, ternyata di rumah biasa aja atau dua-duanya punya masalah gitu. Kerjasama sih intinya sama wali kelas semua. Ya, terkait dengan yang Bapak sebutkan tadi, permasalahan siswa yang berbagai macam, pasti kan telah dibuat juga program BK-nya Ya. dari harian, mingguan, bulanan, semesteran, juga tahunan. Ya. Nah, program BK seperti apa nih yang telah Bapak buat untuk mengatasi, untuk apa yang memberi solusi kepada permasalahan siswa yang dialami? Jadi kan seperti yang sudah diajarkan juga, mungkin teman-teman juga diajarkan langkah yang untuk menentukan layanan dan juga pemberian layanan itu harus berdasarkan program gitu ya. Cuman tidak sepenuhnya berjalan mulus terkait dengan program tersebut gitu. Karena memang pada dasarnya semua sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, terkait dengan program memang yang harus dibuat pertama kali adalah menyebar kuesioner. Nah, itu macam-macam kuesioner sekarang. Mungkin kalau dulu yang diajarkan ke saya cuma umum, mau BTSDL gitu ya, terus DCM, ya ada sebagainya itulah ya, saya lupa macam-macam kuesionernya itu. Cuman sekarang MGMP gitu, MGBK DKI dan lainnya juga banyak telah mengeluarkan program baru, acuan baru dan sebagainya, mulai dari POPBK dan sebagainya gitu loh. Dulu kan kita dikenal dengan pola 17+ atau komprehensif. Nah, kalau sekarang acuannya lebih ke POPBK yang memang semuanya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Itu untuk langkahnya sih tetap sama, penyebaran kuesioner, terus nanti diolah. Entah kalau dulu mungkin belajarnya atau aplikasinya semuanya masih serba manual ya. Nah, kalau sekarang udah enak, jadi kita hanya menyebar kuesioner lewat Google Form, terus kita input, kita masukkan ke Excel, nanti sudah keluar semua program dan apa yang dibutuhkan. Dan memang kembali lagi dicocokkan kembali sesuai dan cocok nggak di lingkungan sekolah kamu nanti, karena itu harus sesuai dengan observasi juga sama wawancara juga kayak gitu. Nanti kan semuanya dikumpulkan tuh informasi tersebut, barulah muncul perumusan terkait dengan program tahunan, program semesteran, bulanan, mingguan, dan bahkan harian gitu. Dan itu yang paling sering banyak salah di dunia pendidikan sebenarnya. Rata-rata masih banyak salahnya. Kenapa? Di awal tahun ajaran baru biasanya guru entah kurikulum atau kepala sekolah langsung meminta program, sementara kita kan bukan kayak guru mata pelajaran yang kita membuat program dulu baru bikin laporan dan sebagainya atau bikin kegiatan. Kalau kita kebalik, kita analisis dulu kebutuhan mereka apa gitu. Jadi nggak sesuai kita, tapi sesuai kebutuhan anak-anak gitu bikin program. Ya, selanjutnya yang ingin saya tanyakan perihal program itu tentang pembuatan RPL nih Pak. Apakah Bapak juga di SMA 98 ini juga ada tuh pembuatan RPL Pak? Ada. Kalau RPL emang
setiap tahun, nggak setiap tahun sih ya, hampir beberapa tahun sekali ada perubahan gitu, yang dimana memang hanya perubahan singkatnya aja sih ya, yang satu mempersingkat atau yang satu memperdetail gitu ya, mendetailkan apa yang menjadi kebutuhan di bahan ajar tersebut. Ada yang dipersingkat. Nah, untuk tahun ini MGBK memang membuat RPL baru terkait dengan RPL. Ada yang, apalagi sekarang nih yang lagi PJJ, memang RPL-nya itu cukup satu lembar aja gitu, jadi nggak terlalu banyak. Sisanya di halaman belakangnya mungkin kalau dibuat laporan ya, di halaman belakangnya mungkin ada materi atau PPT, materi secara luas ataupun secara PPT kayak gitu sih. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam pembuatan RPL itu seperti apa, Pak? Nah, kalau untuk langkah pembuatan RPL yang tadi saya bilang itu semuanya awalnya dari kuesioner, program, terus diobservasi di kelas juga, dan dari data di tahun sebelumnya. Misal kita ngajar kelas 10, berarti kita juga harus melihat data anak tersebut di waktu SMP kayak gitu, entah dari rapot kah, entah dari guru BK-nya kah, entah dari memang dia memberikan data pribadi secara pribadi dan keluarga gitu ya. Dan kalau misalnya memang kelas 11 ya kita harus cari data atau kegiatan dia selama di kelas 10. Nah, enaknya gitu kelas 11 sama kelas 12. Jadi kita nyari datanya di kelas 10 sama kelas 11 dulu. Jadi kita bisa sesuaikan nanti kebutuhan RPL di kelas tersebut gitu. Kayak misalnya, wah ternyata dari hasil kuesioner gitu ya, paling banyak di kelas ini membutuhkan layanan terkait dengan layanan pribadi. Nah, layanan pribadi itu apa aja, banyak gitu ya materinya gitu. Terus layanan, oh ternyata di kelas ini paling masalahnya masalah sosial nih, udah bikin materi terkait dengan sosial gitu. Terus juga untuk pemberian layanannya macam-macam, ada yang layanan klasikal, ada yang individual, dan juga ada yang secara dengan kelompok gitu ya, macam-macam kayak gitu sih. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih Pak untuk membuat RPL yang secara detail sesuai dengan apa ya, permasalahan siswa tersebut? Kalau untuk RPL yang tersusun rapi atau terdata itu memang harusnya setidaknya 1 bulan gitu ya, 1 bulan, karena memang yang tadi saya bilang harus mengolah dulu dari kuesioner, terus program, terus kita harus punya program tahunan, semesteran, bulanan itu terus juga harus ada observasi dan juga wawancara. Jadi kita juga wawancaranya itu nggak cuma sama siswa aja, sama wali kelas, terus sama terkadang sama orang tua, wali murid juga gitu kan. Jadi kita tahu nih anak punya masalah apa di sekolah atau punya masalah apa di luar sekolah, entah di rumah atau di lingkungan masyarakatnya kayak gitu. Acuan dari pembuatan RPL ini apakah sama dengan pembuatan RPP pada guru mata pelajaran umum gitu, sesuai dengan kurikulum K13 atau sesuai dengan yang BK tentang pola 17 atau komprehensif gitu Pak? Nah, kalau untuk acuannya memang ada di POP BK, jadi apalagi namanya itu POP. Ya pokoknya ada POP BK, nanti kamu cari aja, pelajari, karena itu yang menjadi acuan sekarang dari guru BK DKI khususnya. Nanti situ udah ada kayak misalnya kelasnya apa, terus materi layanannya apa, kompetensinya apa, terus pemberian judul materinya apa gitu, itu nanti ada kok jelas. Tinggal kamu tambahin aja tuh di bawahnya program jangka panjangnya, jangka menengahnya, sama jangka pendeknya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Jadi RPP dengan RPL itu berbeda ya? Jelas beda. Kalau RPP kan dia udah ada buku besarnya gitu. Kalau kita kan nggak ada, kita harus cari dulu yang dibutuhkan siswa itu apa. Nah, biasanya materi-materi yang ada di RPL itu seputar apa Pak? Pelayanan seperti apa? Biasanya tergantung tingkatan. Kalau misalnya memang di SMP dia terkait dengan pengembangan diri gitu ya, dan juga belajar gitu, sama sosial, semuanya sama sih, cuman tergantung materinya gitu, harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan psikologisnya. Berhubung saya ngajar di SMA, nah itu biasanya lebih ke pengembangan diri pribadi gitu, entah pribadi, masalah pribadi kayak pengelolaan
emosi kan, sekarang emosinya meluap-luap banget ya, nggak cuma emosi negatif, positif juga mereka mudah sekali mengekspresikannya gitu. Dan terus juga lebih ke kayak hampir setiap tingkatan ada materi bullying itu, terus kenakalan remaja, dan juga apa sih namanya yang paling penting dibahas di SMA itu adalah sex education. Nah itu yang perlu nanti kalau kamu jadi guru seperti itu cari materi terkait dengan sex education, karena itu penting, karena anak zaman sekarang tuh ya seperti itulah, bisa dilihat sendiri ya. Nah juga kan berhubung di SMA ini, apakah layanan karir itu juga diberikan? Nah berhubung di SMA 98 ini guru BK-nya lebih fokus ke karir, jadi memang kita penanganannya, apalagi khususnya pas mereka udah di kelas 11, itu berhubungan sama dengan kelas 11 juga. Jadi untuk materi semester 1 biasanya saya di kelas 11 itu terkait dengan pribadi, sosial, karir, sama belajar. Nah untuk di semester 2, nah itu saya langsung materi tentang persiapan mereka untuk menuju ke PTN atau PTS atau PTK, kedinasan. Jadi sehingga pas kelas 12 mereka udah nggak bingung lagi tuh mau kemana. Mereka udah tahu menentukan karirnya kemana, persiapan nilai yang harus disiapkan apa aja. Nah itu mereka udah siap gitu. Menuju ke perguruan tinggi ya? Iya, kita fokusnya memang ke sana. Nah selanjutnya nih, apakah RPL yang Bapak buat ini telah berjalan sesuai dengan rencana Bapak, dan juga apakah ada kesulitan dalam menjalankan RPL yang telah dibuat ini Pak? Ya memang kalau terkait dengan kesempurnaan nggak mungkin ada ya. Itu pasti setiap pembuatan program atau pelaksanaan program itu pasti ada miss-nya gitu, sekali atau dua kali pasti ada. Dan memang ada beberapa materi atau beberapa layanan yang memang tidak terlaksana dengan baik. Contohnya kayak klasikal saat ini kan memang kita semuanya serba online gitu, jadi kita tidak bisa melaksanakannya dengan maksimal gitu, karena memang tidak adanya kurangnya respon antara stimulus dan respon dari siswa itu sendiri. Jadi kita jadi kurang tahu nih anak masuk Zoom kita tuh benar belajar atau cuma masuk Zoom aja, kan kita nggak tahu gitu. Dan juga layanan yang lain juga terhambat seperti itu, tapi banyak sih yang jalan juga. Terkait dengan online nih Pak, pembuatan RPL online itu jauh lebih sulit dari pas kita pembelajaran offline atau gimana Pak? Kalau dari online sama offline sebenarnya sama aja programnya, pembuatan RPL-nya gitu, maksudnya pembuatan layanan itu sama aja. Bedanya ya yang satu ya secara manajerial cuma selembar sama dua lembar lah gitu ya. Kalau yang dulu sebelum PJJ kan, sebelum pandemi itu RPL-nya 2 lembar biasanya karena lebih rinci kan. Nah kalau sekarang RPL-nya hanya 1 lembar gitu, sisanya dimasukkan ke materi. Ya memang agak simpel sih. Nah cuman bedanya ya itu yang tadi, banyaknya kurangnya terlaksana di lapangan kayak gitu. Karena agak sulit ya saya bilang. Pertanyaan selanjutnya, apakah program tadi itu terkait RPL, lalu program BK itu dinilai sama kepala sekolah, ibaratnya apakah disupervisi gitu? Nah memang untuk program BK dan sebagainya memang ada penilaian khusus dari kepala sekolah, karena memang ada sekarang nih yang jalanin APKS atau bisa dibilang akreditasi gitu ya, akreditasi sekolah. Nah itu biasanya setiap tahun kita memang harus menyetorkan program beserta laporan konseling yang kita buat gitu. Jadi nanti diserahkan kepada kurikulum. Nah nanti akan disetorkan, memang supervisinya ada gitu, dan nanti entah kepala sekolah atau tim manajemen sekolah yang mensupervisi guru-guru mata pelajaran atau guru BK. Itu ada sesuai enggak sama yang dibuat gitu. Oh iya. Apakah menurut Bapak RPL itu perlu adanya pembaharuan setiap semester, setiap tahun? Kalau untuk pembaharuan sih kayaknya nggak perlu sih ya, karena memang kita aja sekarang udah lumayan bagus RPL-nya, cuman memang harus ada kepastian aja gitu, harus ada acuan resminya.
gitu. Jadi nggak bisa seenak-enaknya kita buat sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Karena memang ada ada rumahnya. Kita ada rumah nih BK kalau jadi guru. Nanti kalau di sekolah kan ada IMAPKIN, Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia. Tapi kalau kita guru-guru itu ada dua. Biasanya kalau terkait dengan di luar itu ada APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Tapi kalau misalnya di guru itu ada namanya MGBK. Nah, MGBK itu menjadi koordinator BK DKI misalnya gitu, atau nanti setiap wilayah ada pimpinannya lagi. Nah itu nanti ada acuannya. Jadi kayak misalnya entah dari kampus mana memberikan pelatihan terkait dengan program yang baru, nanti disesuaikan sama di sekolah, ternyata sesuai atau tidak. Kalau sesuai nanti bisa dilaksanakan, kalau tidak ya dipelajari lagi dan sebagainya kayak gitu. Tetap berpacu dengan organisasi kebekaan ya? Iya. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, kompetensi atau acuan seperti apa sih yang Bapak ingin capai kepada siswa dengan pembuatan RPL ini? Yang diharapkan dari RPL ya memang nggak harus sesuai juga sih, tapi setidaknya mencapailah terkait 70% atau 80% dari apa yang kita berikan gitu. Entah misalnya memang dia memahami apa yang kita sampaikan dan juga mengikuti, atau misalnya memang ada yang salah atau berbeda dari apa yang kita sampaikan, dia bisa mengimprovisasinya terkait dengan dirinya sendiri gitu. Karena memang kita kan memberikan layanan terkait dengan pencegahan, terus informasi, dan juga penyaluran gitu ya. Makanya semuanya saya diharapkan anak-anak itu bisa mengembangkan apa yang menjadi bakat serta minatnya, dan kompetensi yang dia miliki itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu sih yang kita harapkan. Ya, pertanyaan tambahan Pak, seberapa efektifkah RPL ini untuk berpengaruh ke siswanya Pak? Kalau untuk RPL-nya sendiri sih itu kan data guru BK sendiri gitu ya. Lebih fokusnya sebenarnya sih ke materi atau bukan materi ya, kalau lebih ke bahasan yang diberikan di kelas gitu. Contoh misalnya kita tahu nih di kelas ini ternyata masalahnya, di sini masalahnya anak-anak di sini terlalu apatis nih gitu, nggak terlalu aktif. Nah, gimana caranya kita sebagai guru BK tuh membuat anak di kelas itu bisa jadi aktif, terus juga kreatif dan juga inovatif terkait dengan apa yang kita sampaikan gitu. Entah mereka bertanya, memberikan pertanyaan, mengajukan jawaban dan sebagainya, kayak gitu sih biasanya. Oke. Ya baik Pak, itu pertanyaan terakhir dari saya. Ya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih nih Pak, karena Bapak udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak ngajar mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.